Selamat pagi jemaat GKJ Sinai Tempurung yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai untuk ibadah minggu pada saat ini. Untuk itu mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah minggu pada saat ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Amin. Demikian panggilan ibadah minggu pada saat ini yang diambil dari kitab Yesaya 45 ayat 3. Untuk itu mari kita bersama-sama kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian. Ku nyanyi haleluya.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Demikian bacaan hukum kasih yang diambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia, kita menyadari bahwa kita belum bisa melakukan hukum kasih ini secara sempurna. Untuk itu mari kita bersama-sama kita menghadap Tuhan, kita mohon pengampunan di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih Tuhan yang sungguh besar yang kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami, di mana pada saat ini kami boleh mendengarkan perintah Tuhan di dalam hukum kasih. Namun Tuhan, ketika kami rasakan, kami menyadari bahwa kami belum mampu melakukan hukum kasih ini secara benar. Kami menyadari banyak dosa, banyak kesalahan yang sering kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami hari-hari. Dosa yang kami sengaja atau dosa yang tidak kami sengaja. Namun kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, pada saat ini Engkau telah turun ke dunia di dalam diri Yesus Kristus. Engkau rela menderita, Engkau rela mati di Golgota, semua untuk penebusan dosa-dosa kami, sehingga kami pada saat ini menerima keselamatan yang dari Tuhan. Anugerah yang sungguh besar dari Engkau kami terima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita akan sambut dengan kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian "Aku Mengasihi Engkau".
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita juga akan mendengarkan berita anugerah yang sekaligus kita pakai sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dalam 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biluh-biluhnya kami telah sembuh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah tantangan dunia yang semakin berat ini, mari kita bersama-sama kita kuatkan iman keyakinan kita di dalam mengikut Kristus. Untuk itu mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama kita responi dengan kita memuji Tuhan sambil kita mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melimpah di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita bersama-sama kita akan iringi dengan memuji Tuhan dengan pujian hati sebagai hamba.
kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan rasa syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan, atas kasih Tuhan yang sungguh besar yang kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga pada saat ini Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Engkau telah memberkati kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kasih Tuhan itu tak terputus untuk kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami wujudkan rasa syukur kami dengan kami memberikan persembahan yang kami haturkan kepada-Mu. Sebelum Kau terima ya Tuhan, biarlah Tuhan sucikan, kuduskan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh kami pergunakan sebagai sarana pelayanan dan penatalan di GKJT. Ya Tuhan, kami mohon juga Tuhan berkati untuk hamba-Mu yang sudah Engkau pilih sebagai bendahara jemaat. Engkau berikan hikmat-Mu, Engkau berikan tanggung jawab yang besar, yang baik untuk dipergunakan untuk mengelola persembahan ini. Biar tanggung jawabnya ini boleh mendatangkan damai sukacita di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga. Bapak di surga, pada kesempatan yang indah pada saat ini kami juga akan mendengarkan sabda dari firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau buka hati pikiran kami, mampukan kami semua untuk memaknai, untuk menghayati sabda Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan akan kami ambil dari Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. HAI memberi judul doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin, sehingga oleh iman-Mu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengarkan sabda firman Tuhan ini, terlebih kita yang mampu melakukan firman ini dalam kehidupan kita bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kami beri judul melihat kebesaran kasih Allah. Melihat kebesaran kasih Allah. Diambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelumnya mari saya ajak untuk memejamkan mata 5 detik saja. Ya, selesai. Setelah kita memejamkan mata, apa yang Bapak Ibu rasakan? Terang apa gelap? Gelap. Ya, karena kita memejamkan
mata pasti gelap. Ketika kita memejamkan mata, ketika kita merem, semua tidak terlihat, gelap sumpah. Nah, ternyata itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang berkebutuhan khusus, atau dalam tanda kutip kalau zaman dulu disebut orang buta, tidak bisa melihat gelap. Namun ternyata ada banyak orang yang berkebutuhan khusus, dalam tanda kutip buta tadi, yang tidak menyerah dengan segala keberadaannya. Meskipun dunia gelap, tidak bisa melihat, namun dengan usaha, kemampuan diri, dengan segala keberadaannya mampu menjalani aktivitasnya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, yang dimaksudkan dalam tema melihat kebesaran kasih Allah di sini tidak hanya sekedar melihat dengan penglihatan secara jasmani, namun jauh lebih dalam, melihat kebesaran kasih Allah dengan seluruh keberadaan kita. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, di sini dalam perikop ini Rasul Paulus mendorong jemaat di Efesus untuk bisa melihat kebesaran kasih Allah yang nyata yang dirasakan oleh jemaat Efesus. Namun sebelum Rasul Paulus memberikan dorongan, Rasul Paulus sudah mengalami dulu ketika Rasul Paulus berjalan ke Damsyik. Ternyata Rasul Paulus ditangkap oleh Yesus, melihat kemuliaan Yesus, melihat karya Yesus yang sungguh besar. Itulah kebesaran Allah yang dinyatakan di dalam diri Rasul Paulus. Maka dalam perikop ini Rasul Paulus berdoa mendorong supaya jemaat di Efesus untuk tetap kuat di dalam menghadapi berbagai tantangan, untuk bisa melakukan segala aktivitasnya dengan berbagai ancaman dunia yang dialami oleh jemaat di Efesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Rasul Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus merasakan kasih Allah yang sungguh besar di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, Rasul Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus benar-benar kepenuhan Roh Allah. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam berdoa sesuatu yang sangat sederhana ini, Rasul Paulus mengingatkan, ternyata dengan doa itu kita memiliki keuntungan ganda. Yang pertama, dengan berdoa kita secara pribadi kita dikuatkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa mendorong jemaat, mendorong orang lain sesama kita untuk tetap kuat, bertahan, mendapatkan berkat kasih dari Allah. Amin, Bapak Ibu. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama pada saat ini dengan sesuatu hal yang sederhana, yaitu lewat doa, supaya kita mampu melihat kebesaran kasih Allah di dalam kehidupan kita bersama. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan yang indah pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan telah mengingatkan kami supaya kami tetap melihat
karya kasih Allah yang sungguh besar yang kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini kami juga memohon berkat-Mu atas seluruh warga jemaat di GKJTU Sinai Tempurung. Mau berkati majelis yang ada, mau berkati warga jemaat yang ada. Jika ada yang sakit, Tuhan kiranya sembuhkan. Sakit apapun itu yang Tuhan melalui bilu-bilu Tuhan memulihkan, Tuhan sembuhkan. Bila lawatan Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan warga jemaat GKJTU Sinai Tempurung. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk kehidupan setiap hari yang dilakukan warga jemaat GKJTU Sinai Tempurung. Engkau berkati setiap pekerjaan yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan di tengah-tengah pandemi virus Corona ini ya Tuhan. Mohon Tuhan berkati setiap aktivitas pekerjaan apapun yang dilakukan, supaya warga jemaat di tempat ini boleh merasakan kasih Allah, supaya warga jemaat GKJTU Sinai Tempurung mendapatkan berkat-berkat Tuhan, dapat mencukupi setiap kebutuhan keluarga dengan berkat yang melimpah dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan gerejawi di masa pandemi ini, bila lewat kegiatan gerejawi ini boleh membangun iman keyakinan seluruh warga jemaat. Dan kami akan mengakhiri doa kami ini dengan mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini telah usai. Untuk itu mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menghadap Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, arahkanlah pikiranmu pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sukacita, dan jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita iringi dengan kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Untuk itu kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.